Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali untuk bisa beribadah kembali di tempat ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami ucap syukur. Pagi hari ini kami boleh datang kembali ke hadapan Tuhan untuk kami boleh beribadah. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Untuk kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Tuhan pimpin dan berkati ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan yang mengurapi setiap kami. Tuhan yang memperlayakan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh layak masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kami juga boleh memuji, menyembah nama Tuhan, dan terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap kami, urapi, perlayakan Tuhan, dan juga kami menyerahkan saudara-saudara seiman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan juga yang mempercepat langkah mereka, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kami sekali lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita mau memuji nama Tuhan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu menjadi sahabat kita, yang selalu ada di sisi kita, dan Dia yang selalu bersama dengan kita. Hidup yang kupilih. Kau yang
baik. Dia mau menjadi sahabat kita dan selalu ada di sisi kita dan bersama dengan kita. Dia yang menjadi kekuatan kita. Allah sumber kuatku. kekuatan kita dan kita mau selalu berharap hanya kepada Tuhan. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman kekuatan. Haleluya, Yesus.
Tuhan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Takkan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Takkan goyah, tak akan goyah selamanya. Kami bersyukur, kami berseru, kami berharap hanya pada Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yang Kudus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang begitu ajaib, begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan kekuatan kami, hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun atau seorang pun yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan kekuatan kami, hanya Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan persiapkan kami untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Untuk kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Sehingga firman yang disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih Allah.
Nanti ada beberapa ayat yang kita akan baca, nanti saya mohon Pak Herman yang akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara, dari mulai awal Maret ya, ini adalah minggu-minggu prapat karena kita akan menghadapi Paskah pada bulan April tanggal 17. Ketika saya merenungkan tentang hari-hari Prapaskah ini, saya mengingat salah satu hal, yaitu tentang kasih Allah. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan hal itu. Kita akan melihat satu contoh dari Perjanjian Lama dan satu contoh dari Perjanjian Baru, dan tentu ada banyak, tetapi dua contoh ini akan kita renungkan tentang kasih Allah yang luar biasa kepada manusia. Mari kita akan membaca di dalam Yunus pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Yunus pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi, Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas dasar penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan merenungkan ayat-ayat yang kita baca ini, mari kita lihat secara keseluruhan kitab Yunus, ya pasalnya cuma 4 saja. Pada pasal yang ke-1, Allah itu memerintahkan kepada Yunus, memanggil Yunus sebagai nabinya untuk pergi ke kota Niniwe. Ini adalah ibu kota dari kerajaan Asyur yang sangat jahat. Ya, kejahatan merajalela di sana, dan Tuhan kemudian memerintahkan Yunus pergi ke sana. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus kemudian pergi ke pelabuhan, dia menumpang kapal, tetapi tidak
ke Niniwe, tempat di mana Tuhan ingin dia ke sana. Tetapi dia dikatakan pergi ke Tarsis. Kemudian setelah itu, ketika di perjalanan itu, Tuhan kemudian mengirimkan angin ribut, badai, sehingga perahu itu hampir-hampir hancur dikatakan. Ya, di dalam firman Tuhan. Saudara bisa baca itu di dalam pasal yang ke-1. Sehingga semua awak kapal maupun yang ada di sana di dalam kapal itu ketakutan. Mereka membuang barang-barang supaya meringankan kapal. Tetapi badai itu terus masih mengamuk. Kemudian nakoda kapal melihat bahwa Yunus sedang tertidur nyenyak. Ya, membangunkan dan kemudian mereka membuang undi dikatakan. Sampai akhirnya Yunus yang kena undi. Ditanyakanlah Yunus. Yunus kemudian berkata, "Ya, saya orang yang takut akan Tuhan. Disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, tapi saya melarikan diri." Kemudian badai masih terus mengamuk. Kemudian nakoda itu berkata, "Apa yang harus dilakukan?" Yunus berkata, "Buang saya ke laut." Yunus kemudian dibuang ke laut. Ya. Dan ada kemudian seekor ikan besar dikatakan menelan Yunus. Yunus ada di dalam perut ikan itu selama 3 hari, 3 malam. Itu pasal yang ke-1. Di dalam pasal yang kedua adalah doa Yunus di dalam perut ikan. Ya, dia bernasar, dia juga menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan dan dengan imannya dia merasakan tentang kasih setia Tuhan dan kemudian Tuhan berfirman kepada ikan itu, ikan memuntahkan Yunus ke darat. Itu di dalam pasal yang kedua. Pada pasal yang ketiga, kemudian Yunus diperintahkan ulang oleh Tuhan untuk ke Niniwe. Untuk menyerukan pertobatan di sana. Sampailah Yunus di Niniwe dan kota itu dikatakan adalah kota yang besar. Penduduknya 120.000 orang. Ya, lebih daripada 120.000 orang. Kemudian Yunus mengatakan 40 hari lagi Niniwe ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Dia cuma menyerukan pertobatan, menyerukan hukuman Tuhan supaya orang-orang bertobat dan ternyata memang orang-orang kemudian setelah diserukan apa yang dikatakan oleh Yunus, mereka semua bertobat. Mulai dari raja sampai kepada rakyatnya, mereka mengatakan bahwa mereka harus berpuasa dan bertobat. Supaya mereka semua berbalik dari hal yang jahat, dari kehidupan mereka yang tidak baik ke hadapan Allah. Ya, mereka percaya. Nah, saudara-saudara, inilah yang terjadi dari Yunus pasal 1 sampai Yunus pasal yang ketiga. Kemudian di dalam Yunus pasal yang keempat, tadi ya kita melihat bahwa kenapa Yunus marah? Kalau saudara membaca pasal 3 ayat yang terakhir, ayat yang 10 itu dikatakan Allah tidak jadi menghukum Yunus. Ya, karena orang-orang sudah bertobat. Allah senang melihat orang-orang bertobat dan dia menyesal dikatakan firman Tuhan dan dia tidak jadi menghukum kota Niniwe itu. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat ya tentang kemarahan Yunus. Kenapa saudara Yunus marah? Karena Niniwe bertobat. Aneh ya. Kalau di sini kita menginjil, ada orang yang bertobat, ada sukacita. Entah itu keluarga kita, teman kita, atau siapapun juga. Yang ketika kita injili, ketika kita memberitakan tentang Kristus, mereka bertobat. Ada satu sukacita. Ya, firman Tuhan katakan juga malaikat di surga juga bersorak-sorai. Tapi Yunus ini tidak bersukacita. Dia marah, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia marah karena Niniwe ini bertobat, gitu ya. Nah, saudara-saudara, Yunus ini tahu bahwa Asyur ini, Niniwe ini adalah bangsa yang memusuhi bangsanya, gitu ya. Jadi mungkin secara nasionalis semangatnya itu dia tidak suka kepada orang-orang di Niniwe ini. Karena inilah yang sering membuat rusuh bangsanya, seperti itu. Ya, kemudian saudara-saudara, tetapi ya kalau kita ingat ini adalah perintah daripada Tuhan, ya. Kembalikan ke sebelumnya. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yunus? Ya, Yunus berkata, kalau Tuhan itu pengasih, ya penyayang begitu ya, kasih setianya berlimpah. Saudara lihat di dalam ayat yang kedua. Ketika saya merenungkan ini,
Berarti Yunus itu tahu ya, dia dekat sama Tuhan, dia tahu, dia mengerti ya tentang Allah yang dia sembah, di mana dia mengatakan kepada nakoda, dia juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan, aku tahu engkau Allah yang penuh kasih, ya penyayang. Dikatakan seperti itu, kasih setiamu katanya berlimpah. Ya, dia seperti itu, tapi aneh, dia tetap marah, ya Bapak Ibu Saudara. Dan dia ingin mati, sehingga Tuhan mengatakan, layakkah engkau marah? Tuhan mengatakan begitu. Ini kalau kita melihat dialog ini, saya melihat tentang kesabaran Tuhan, tentang kasih Tuhan yang luar biasa kepada hambanya ini, kepada Yunus. Kemudian saudara, Yunus keluar kota, dia bikin pondok begitu, dan dia ingin melihat apa yang akan Allah kerjakan kepada Niniwe ini. Sampai di luar kota, dia di pondok itu, kemudian Tuhan menumbuhkan, dikatakan pohon jarak yang melebihi kepala Yunus sehingga menaungi Yunus ya dari teriknya. Yunus senang, dia bersukacita dengan atas pohon jarak itu. Tetapi dikatakan atas penentuan Tuhan. Keesokan paginya fajar menyingsing, ada ulat yang menggerek, memakan pohon jarak, kemudian akhirnya pohon jarak itu layu ya. Dan dikatakan atas penentuan Tuhan juga ketika matahari terbit, maka ada angin timur yang mendatangkan panas yang bertiup ya, sehingga Yunus dikatakan merasa lesu dan hilanglah sukacitanya ya. Dia marah kembali ya saudara-saudara. Dikatakan lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat 8 mengatakan, ayat 8 terakhir. Sekali lagi Tuhan bilang, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Saudara-saudara, memang saya sambil tersenyum juga ketika membaca dialog ini. Ya saudara-saudara ya, keadaan kemarahan Yunus ini. Tetapi saya merenungkan tentang kasih Allah yang luar biasa. Saudara, Yunus ini kan tadinya juga salah terhadap Tuhan. Ya, ketika dia bertobat, Tuhan memuntahkan ya, dia tidak ditelan oleh ikan yang besar. Mujizat bisa terjadi ya saudara. Kenapa nggak langsung digigit mati aja gitu ya sama ikan ketika masuk begitu. Tapi dia masih bisa hidup, masuk di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan ketika dia berdoa, Tuhan melepaskan dia begitu. Berarti dia juga punya kesalahan sama seperti orang-orang Niniwe ini. Ya, saya tidak tahu, mungkin dia berpikir, wah kesalahan orang Niniwe itu lebih besar dari dia. Tapi dia juga tidak taat ya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kemudian Tuhan berkata, sebagaimana engkau sayang kepada pohon jarak yang tidak engkau tumbuhkan ya, berarti artinya kan Tuhan yang menumbuhkan, bukan dia yang menumbuhkan. Aku juga sayang kepada Niniwe. Saudara-saudara, kita akan melihat ya. Sekarang next, kita akan melihat tentang sikap Yunus ini ya. Dia lari dari kehendak Tuhan ya saudara-saudara. Tapi Tuhan sekali lagi mengampuni dia kan. Tuhan mengampuni dia dan kemudian mengulangi apa yang harus dilakukan untuk pergi ke Niniwe sana ya, untuk memberitakan kabar daripada Tuhan ya. Dan dia marah karena Niniwe ini bertobat. Dan kemudian dari tadi yang kita sudah bersama-sama merenungkan, saudara-saudara, kita belajar tentang kasih Allah. Kasih Allah ini kepada segala bangsa. Dan Tuhan sedang mendidik Yunus pada waktu itu. Karena dikatakan atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan. Saudara melihat ya, mulai dari ayat yang ke-6 itu dikatakan, atas penentuan Tuhan ada pohon jarak yang menaungi melindungi Yunus sehingga Yunus bersukacita atas penentuan. Kemudian ya dalam semalam ada ulat yang membuat pohon jarak itu menjadi layu. Atas penentuan Tuhan juga kemudian katanya ada angin timur yang bertiup, angin begitu panas. Nah saudara, semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Ya, kita tidak merenungkan lebih jauh tentang hal ini, mungkin kita akan bisa bersama-sama sharing satu kali, tetapi di sini kita bisa belajar. Allah sedang mendidik Yunus dan Tuhan bisa memakai segala hal. Saudara, mungkin ini juga bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin suka duka silih berganti dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah, maka kita pikir, kenapa Tuhan? Saya orang yang sudah ke gereja, saya melayani, tapi saya mengalami masalah-masalah dalam pergumulan hidup saya. Saudara, mungkin seperti yang Yunus dapatkan
didikan Tuhan. Ya, semua atas penentuan Tuhan, artinya saya merenungkan inilah kendali Tuhan di dalam kehidupan manusia. Dan pada waktu itu kepada hambanya Yunus, ya, di dalam kendalinya Tuhan. Dan kalau kita merenungkan saat-saat ini, ya, yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada pandemi di seluruh dunia ini, semua juga saya percaya seizin Tuhan boleh terjadi. Dan biarlah itu mendatangkan kebaikan buat kita semua, umat Tuhan di seluruh dunia, bahkan pada umumnya dalam kehidupan manusia. Sehingga orang-orang yang lari daripada Tuhan bisa bertobat, ya, atau orang-orang yang belum percaya bisa bertobat kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang mengajarkan Yunus bahwa kasih-Nya ingin semua orang bertobat dan menerima keselamatan. Nah, saudara, mari kita akan melihat, ya, kasih Allah di dalam perjanjian baru, ya. Kita akan melihat bersama-sama tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, saya rasa kita semua sudah sering, ya, saudara-saudara, dan kita semua tahu tentang kisah ini, ya, tentang kisah anak bungsu yang meminta bagian hartanya, menghabiskan harta ayahnya, pergi ke kota berfoya-foya, dan kemudian habislah hartanya. Tidak ada seorang teman yang diajak berfoya-foya itu untuk menolong dia, sampai akhirnya dia, katanya dikatakan harus makan, ya, makanan ternak, ya, makanan babi pada waktu itu dikatakan seperti itu. Dan saudara akhirnya sadar, ya, sadar, menyesal, kembali kepada bapaknya, dan bapaknya menerima. Mari kita membaca saja di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 20 sampai yang ke-24. Lukas pasal 15 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Ya, saudara-saudara, ayat yang kita baca ini, ya, penggalan dari seluruh kisah, ya, dari tentang perumpamaan anak yang hilang ini. Nah, saudara, di sini luar biasa sekali, ya, kalau kita membaca, merenungkan itu. Bagaimana bapak ini ketika melihat anak itu sadar, bertobat, dan dia kembali kepada bapak, dikatakan dari jauh. Berarti bapak ini selalu menunggu anak yang hilang ini. Sehingga ketika dari jauh, anak itu datang, dan kemudian dikatakan bapak memeluknya, merangkulnya, menciumnya, dikatakan seperti itu, ya. Dan dikatakan dia kepada hamba-hambanya, pakaikan, katanya, ya, pakaian yang layak tentu, kenakan cincin, ya, saudara-saudara. Jadi dipulihkan, ini berbicara pemulihan. Nah, saudara-saudara, inilah yang kita renungkan hari ini di dalam kehidupan kita. Meskipun kita sering kali membaca, merenungkan tentang perumpamaan anak yang hilang ini. Saudara-saudara, anak yang hilang itu berbicara tentang manusia yang berdosa. Siapa manusia yang berdosa? Pada beberapa waktu yang lalu, Bapak Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan tentang manusia, tentang lahir baru, ya. Saudara, kitalah manusia yang berdosa ini. Kitalah anak yang terhilang ini. Kita sudah dikuasai oleh kuasa dosa, oleh ikatan, kita menjadi tawanan dosa. Tetapi saudara-saudara, pada satu kali ketika melalui Roh Kudus kita mendengar berita baik Injil itu di dalam kehidupan kita semuanya, maka ketika kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat, saudara dan saya diterima oleh Tuhan, ya. Kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan
Kenapa saudara-saudara? Dasarnya adalah karena Allah sebagai Bapa penuh dengan belas kasihan. Dialah Allah kita yang luar biasa, ya, yang memberikan kasih-Nya kepada kita semuanya. Dan saudara, Tuhan selalu menerima setiap orang-orang yang berdosa, yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dikatakan, anakku tadinya sudah mati, tetapi dia hidup kembali. Saudara dan saya mati, ya, di hadapan Allah. Firman Tuhan katakan kita mati. Rohani kita mati karena kita tidak bisa berhubungan lagi dengan Tuhan karena dosa menguasai kehidupan kita. Tetapi pada waktu kita percaya kepada Dia, maka saudara-saudara dikatakan kita menjadi hidup, ya. Ketika kita lahir baru, maka saudara-saudara ada satu kehidupan. Ya, saya ingat waktu itu Bapak Gembala mengatakan kita adalah ciptaan yang baru. Maka saudara dan saya, ini menjadi satu kejadian yang baru. Ada satu kehidupan ketika kita dibenarkan oleh Dia. Mari saudara-saudara, kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan yang ke-9. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-9. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kehidupan kita semua sebagai orang yang percaya. Ya, saudara-saudara, karena kasih Allah yang luar biasa di dalam masa perjanjian baru ini, apa yang sudah Allah katakan pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, ya, Tuhan memberikan Mesias, yaitu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Mari kita melihat yang pertama, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, ya. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 yang sudah tadi dibaca, supaya kita saling mengasihi. Kalau dikatakan saling berarti ada interaksi, ya, bukan diri pribadi tetapi ada saudara-saudara, ada berbarengan, ya. Kalau misalnya saudara dan saya kita saling mengasihi berarti antara saudara dan saya dan saudara. Kenapa saudara-saudara kita harus saling mengasihi? Di sana dikatakan karena dasarnya adalah karena Allah adalah kasih, ya. Dikatakan orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain di antara keluarga kita, di dalam saudara-saudara kita, ya, saudara kandung, sepupu, dan lain sebagainya, dengan teman-teman kita, dengan sesama saudara seiman, dikatakan orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bukan cuma tahu tentang Allah, tetapi dia mengenal Allah secara pribadi, bahwa Allah itu adalah kasih. Dan kasih-Nya dilimpahkan dalam kehidupan kita, yaitu bukti kasih Allah itu melalui Kristus yang datang berkorban mati, ya, bagi manusia. Ya, saudara-saudara, dia mati, dia bangkit buat saudara dan saya. Itulah bukti kasih Allah. Dan karena kita mengerti akan hal itu, seharusnya lah apa yang dikatakan oleh 1 Yohanes ini menjadi hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saling mengasihi, mulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Kemudian di antara sesama saudara seiman. Di dalam gereja seperti ini, ya, antara jemaat Hermon, Sinai, Philadelphia, dengan gereja-gereja yang lain secara universal, dan juga dengan sesama kita dimanapun kita berada. Kita harus mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan inginkan. Hidup kita orang yang percaya. Bukan saja menerima kasih Allah, tapi praktekkan kasih Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya merenungkan akan hal ini menjelang, ya, Paskah, ya, minggu-minggu Prapaskah ini, supaya kita sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih
atas kasih Allah yang luar biasa di dalam hidup ini. Jangan sampai keadaan kesulitan yang terjadi dalam hidup kita lupa akan kasih Allah. Saudara, kalau kita merenungkan akan hal ini, kita akan bisa meneteskan air mata kita. Dan kita berkata terima kasih Tuhan untuk kasih Engkau yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Engkau buktikan dengan menyerahkan Kristus sehingga dia datang ke dalam dunia ini. Dia berkarya, dia mati untuk manusia berdosa. Kita sudah buktikan tadi dalam perjanjian lama. Bagaimana kasih Allah itu bukan hanya kepada satu bangsa, meskipun itu dia membentuk satu bangsa yaitu umat pilihannya Israel. Tetapi kasihnya kepada semua bangsa. Kepada orang-orang yang lain selain umat Allah pada waktu itu. Dan hari ini kepada kita semua. Sebagai bagian akhir dari firman Tuhan, mari kita akan melihat beberapa kesimpulan. Yang pertama, saudara, kasih Allah dinyatakan melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Pada Jumat Agung yang akan datang di dalam bulan April, kita akan merenungkan, kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada Jumat Agung itu untuk menyatakan bagaimana kasih Allah itu dan kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Kristus lahir, dia mati, dia bangkit untuk manusia berdosa. Dan kita punya tugas, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan hidup saat ini adalah untuk saling mengasihi. Itu juga adalah salah satu pelayanan yang harus kita lakukan. Kita saling mengasihi, maka dikatakan Allah akan tetap ada di dalam kita. Dan kasihnya itu sempurna di dalam kita. Saudara-saudara, renungkan. Kalau Allah ada di dalam kita, kasih yang sempurna itu akan melenyapkan ketakutan. Hari ini Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, apakah ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada ketakutan? Kalau kita mengenal Allah secara pribadi dalam hidup kita, ya, kita kasih Allah itu ada di dalam hidup kita dan kita praktekkan itu di dalam kehidupan kita, dikatakan dia ada di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kasih Allah itu menyempurnakan, kasih yang sempurna itu ada dalam hidup kita. Tidak akan pernah ada lagi ketakutan. Kita bisa mengalami sakit, kesusahan, kegelisahan, kekhawatiran. Tetapi seketika Bapak Ibu Saudara, kasih yang sempurna itu akan melenyapkan segala ketakutan di dalam kehidupan kita. Saya mengharapkan ketika kita pulang dari tempat ini, ingat tentang kasih Allah. Ya, tentang Allah dan kasih-Nya melalui Kristus. Dan dia ada di dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, itu akan membuat kita kuat menghadapi segala tantangan, persoalan masalah kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Herman. Tuhan memberkati. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, saya mengundang para pemain musik. Kita tutup ibadah kita nyanyikan terlebih dahulu. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Kita bangkit berdiri. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita masuk di dalam doa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami semua lewat ibadah onsite di tempat ini. Tuhan sudah memimpin, mengurapi saudara kami semua ya Tuhan yang bertugas. Pakai mereka semua ya Tuhan. Lebih indah lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Untuk kami selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Anak cucu kami yang sekolah, yang sudah meniti karir, Tuhan, pakai mereka untuk mereka ya Tuhan boleh beraktivitas dan juga selalu ya Tuhan mereka boleh bekerja dengan baik sehingga apa yang menjadi cita-citanya boleh tercapai dan Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa untuk Ibu Lina ya Tuhan yang pada saat rapat majelis daerah telah terpilih sebagai ketua majelis daerah periode yang akan datang. Bapak, kami serahkan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan tolong berikan kekuatan, hikmat yang daripada surga untuk ya Tuhan mengelola kemajelisan daerah GBIS Jabar Banten untuk periode mendatangnya Tuhan, untuk kami semua boleh bergandengan tangan, para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk bekerja bersama-sama, memajukan GBIS secara keseluruhan ya Tuhan, di Jabar Banten dan juga sampai seluruh Indonesia. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga Roh Kudus sendiri yang memimpin langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi segala situasi keadaan gereja GBIS secara keseluruhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Di kota Bandung ini, kami percaya ya Tuhan Engkau menolong. Sekarang situasinya mulai mereda kembali akan pandemi ini. Dan pemerintah memutuskan untuk masuk kepada epidemi. Tuhan tolong, baik di pusat maupun di daerah, semua ya Tuhan dapat mendukung Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan mengatasi segala masalah yang terjadi di negara kami. Sehingga bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Kami boleh bangkit terus ya Tuhan menghadapi situasi perekonomian yang melonjak. Ya Tuhan, saat-saat ini Tuhan tolong. Kiranya semuanya ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Berlimpah mengingat pada bulan depan kami masuk kembali dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus pada tanggal 15 April. Dan pada hari Paskah tanggal 17 kami boleh bersuka cita. Ya Tuhan memperingati hari Paskah karena Engkau memberikan kemenangan kepada kami semua juga ya Tuhan. Karena Engkau sudah menang, Engkau sudah bangkit. Dan Engkau memberikan kehidupan kepada kami semua. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami boleh ya Tuhan dikuatkan lewat firman Tuhan untuk mengenang kebaikan Allah kepada kami semua. Oleh karena itu ya Tuhan kami mau semua jemaat-Mu ya Tuhan boleh bergandengan tangan melayani Tuhan untuk kami semua mengenal kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan.